Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Budes. Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Desi Anggreni. Saya guru kelas 5 SD NMPL Kabupaten Sukabumi. Di video kali ini, saya akan merefleksikan pelajaran 1 dalam seri Semangat Guru 2 dengan topik motivasi dan merdeka belajar. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tindak lanjut tugas refleksi pelajaran 1, motivasi dan merdeka belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman saya dan berbagi dengan rekan guru lainnya tentang motivasi dan merdeka belajar. Pada Semangat Guru 2 ini, kita akan membahas kemampuan non-teknis sebagai pondasi implementasi kurikulum merdeka. Di pelajaran 1 ini, kita akan memahami apa itu motivasi dan merdeka belajar. Guru adalah profesi yang termasuk kategori profesi yang penuh dengan tekanan. Untuk itu, bekal dasar menjadi seorang pendidik merdeka belajar adalah motivasi diri merdeka belajar untuk mengatasi kesulitan, tahan terhadap stres, tangguh menghadapi kesulitan dan tantangan, dan memiliki kinerja yang baik. Agar kita lebih memahami motivasi dan merdeka belajar itu, ayo kita pahami lebih dalam apa itu motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, motivasi jadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Di sini motivasi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu satu konten dan yang kedua proses. Konten merupakan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Sedangkan proses, motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, teori motivasi konten dari teori Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar, dimulai dari yang paling dasar berbasis kekurangan, yaitu fisiologis adalah kebutuhan dasar dalam memenuhi kebutuhan makanan, minuman, tidur, pakaian, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Pada tahap kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Siswa merasa aman dalam kelas, tidak mengalami gangguan oleh temannya, berani mengangkat tangan apabila tidak dimengerti, dan berani menyampaikan pendapatnya sendiri ataupun bertanya. Pada tahap ketiga, kebutuhan relasional atau sosial, yaitu salah satu contohnya menjadi bagian komunitas guru di sekolah. Tahap keempat yaitu kebutuhan harga diri atau penghargaan, yaitu dorongan untuk respek dihargai oleh warga, guru, murid, dan orang tua. Pada tahap kelima, aktualisasi diri, di mana di tahap terakhir ini adalah kebutuhan yang paling abstrak, yaitu bisa mengapresiasikan potensi diri kita dalam pengembangan diri. Selanjutnya, teori motivasi proses. Pada teori ini dijelaskan manusia termotivasi menetapkan tujuannya sendiri atau goal setting. Teori penetapan tujuan teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik meningkatkan kinerja, dan ketika menerima tujuan yang sulit, maka akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Inti dari teori ini adalah tujuan, yaitu sumber utama dari motivasi belajar untuk mencapai tujuan. Kedua, dampak. Pada diri tujuan yang sulit akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi hanya jika tujuan tersebut diterima. Ketika penetapan tujuan yang partisipatif menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Terakhir, umpan balik terhadap seberapa baik kemajuan yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik pula. Sekian video refleksi pelajaran 1 ini dalam seri Semangat Guru 2 tentang motivasi dan merdeka belajar. Semoga apa yang kita pelajari tentunya sebagai penambah wawasan kita dalam meningkatkan kemampuan non-teknis sebagai fondasi implementasi merdeka belajar. Di era belajar digital sekarang ini, tentunya jangan pernah bosan dan selalu belajar untuk mengasah kemampuan agar menjadi guru yang lebih terupdate. Salam guru hebat untuk semua Bapak dan Ibu guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.